Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Sejak kita di dunia ini dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dengan Allah. Di dalam liturginya, gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami semakin mengenal jalan yang harus kami lalui agar dapat berjumpa Engkau. Yesus menunjukkan jalan kemuridan yang menuju hidup sejati dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus sendiri. Semoga kelak kami boleh memandang wajah-Mu dan memuliakan Dikau bersama para malaikat dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mulai berjalan menuju ke Yerusalem. Dia mewartakan sengsara dan kematiannya, serta
tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mau mengikuti Dia. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus siap kehilangan nyawanya bagi Kristus. Yesus harus menjadi yang paling berharga dalam diri orang-orang yang mengikutinya, sampai-sampai mereka harus berani menyerahkan nyawa baginya. Yesus akan membalas setimpal dengan pengorbanan yang sudah diberikan orang tersebut. Satu titik permenungan yang memikat saya dari perikop Injil hari ini saya akan bahas, yaitu tentang dunia malaikat. Mari kita merenungkan dunia malaikat pada kesempatan kali ini. Syahadat Nikea Konstantinopel menyatakan Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan diciptakan oleh Allah sendiri. Allah menciptakan yang kelihatan dan tak kelihatan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan adanya malaikat sebagai satu kebenaran iman, bahwa ada makhluk rohani yang tanpa badan, tanpa tubuh seperti kita, yang oleh kitab suci dinamakan dengan malaikat. Menunjuk seluruh keadaan malaikat, dia adalah pelayan dan pesuruh Allah sendiri. Yesus dalam Injil mengatakan bahwa mereka selalu memandang wajah Bapanya yang ada di surga. Matius 18 ayat 10. Sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Malaikat melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaannya. Kristus adalah pusat dunia malaikat. Saudara dan saudari yang terkasih, malaikat adalah milik Kristus. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan di dalam Dia. Kolose bab 1 ayat 16. Seluruh kehidupan Yesus Kristus disertai oleh kehadiran malaikat. Warta pengandungan Yesus di dalam rahim perawan Maria
disampaikan oleh seorang malaikat. Lukas bab 1 ayat 28. Penjelmaannya menjadi manusia dikelilingi oleh penyembahan dan pelayanan para malaikat. Lukas bab 2 ayat 13 sampai 14. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, malaikat-malaikat melayani dia. Markus bab 1 ayat 13. Seorang malaikat menguatkan Yesus dalam sakratul mautnya di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 43. Dan dalam Injil Matius yang kita dengarkan tadi, saat kedatangan kembali Yesus untuk yang kedua kalinya, para malaikat akan menyertai dia dan melayani dia waktu pengadilan. Betapa bahagianya kita bahwa sejak masa kanak-kanak kita sampai kematian kita nanti, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan kita, memberikan perlindungan dan mendoakan kita kepada Allah di surga. Tuhan Yesus Kristus, pada saat kedatanganmu kembali, Engkau akan diiringi para malaikat. Kami sangat membutuhkan pertolongan para malaikat yang penuh kuasa untuk melindungi perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Setiap kali kami merayakan Ekaristi, kami memuliakan Engkau bersama para malaikatmu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang ingin mengikuti Yesus Kristus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia dengan setia. Dan kita disertai oleh malaikat-malaikatnya menuju pada kehidupan surgawi. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh,